Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Siti Fatona dari Hukum Ekonomi Syariah B semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perekrutan karyawan. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan yang paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Kesemuanya ini menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Departemen Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia perusahaan tergantung pada kualitas suatu proses rekrutmen. Sementara itu, Simamora mendefinisikan rekrutmen sebagai serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang kemudian akan diseleksi menjadi karyawan-karyawan baru di perusahaan. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, pelamar yang underqualified diprediksi akan segera diberhentikan di tengah jalan karena tidak mampu bekerja sesuai dengan harapan. Sedangkan yang overqualified atau kelebihan kualifikasi justru akan diprediksikan mengundurkan diri karena tidak puas dengan pemenuhan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menyaring para pelamar. Yang paling aman adalah mencari pelamar yang benar-benar sesuai kualifikasinya. Prinsip-prinsip yang semestinya dilakukan dalam sebuah proses rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang harus direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan agar sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diisi, dengan menganalisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja dengan menganalisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, biaya yang diperlukan minimal, memiliki perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang perekrutan. Yang kelima, fleksibilitas. Kemudian yang keenam, pertimbangan hukum. Selanjutnya, sumber-sumber perekrutan ada dua, yaitu yang pertama dari sumber internal perusahaan, yakni sumber daya manusia yang ditarik atau diterima adalah berasal dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dari sumber eksternal, dapat dilakukan dengan cara yang pertama walks in dan writes in, yaitu pelamar yang datang langsung ke perusahaan dan mengisi formulir lamaran kerja yang disediakan. Yang kedua, rekomendasi dari karyawan, baik itu teman, anggota keluarga, karyawan, dan karyawan dari perusahaan lain. Yang ketiga, pengiklanan, yaitu upaya perusahaan untuk menarik pelamar kerja dengan cara menerbitkan iklan lowongan kerja di media-media cetak atau elektronik. Yang keempat, agen penempatan tenaga kerja yang biasanya menyediakan layanan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman publikasi secara periodik, website, email, dan media lainnya. Yang kelima, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga kerja khusus yang menghasilkan calon-calon sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keenam, organisasi profesi dan asosiasi-asosiasi, tempat di mana banyak tenaga kerja ahli dan profesional berkumpul dan saling bertukar informasi. Yang ketujuh, headhunter, yaitu pencari tenaga profesional yang biasa diperuntukkan untuk mencari profesional di level manajemen menengah atau eksekutif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.